Shalom, salam sehati, menuntaskan amanat agung. Apa kabar Bapak Ibu, Gembala Sidang, pelayan-pelayan, pejabat-pejabat Gereja Betel Indonesia, khususnya yang berada di bawah naungan BPDGB di Jakarta. Ketemu lagi di Ngeteh, ngobrol teologi. Obrolan yang sangat menarik, namun juga bisa membawa kita kepada pemahaman-pemahaman yang akan menambah wawasan dan juga semangat kita dalam melayani Tuhan, melayani jemaat, khususnya mengedukasi mereka supaya bertumbuh, terlebih lagi agar amanat agung tertuntaskan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, dari suara-suaranya pasti Anda semua sudah paham nih ya. Saya tidak perlu perkenalkan lagi kayaknya ya, tapi kayaknya kalau nggak diperkenalkan kayaknya nggak pas gitu. Jadi kita mulai dari sebelah kanan saya yang paling pojok ya, yaitu Ya, ganti ya. Jadi pojok dulu dong ya. Bapak Bapak Pendeta Bun Mintat ya. Gembala Sidang GBI Glory United. Shalom. Shalom. Waduh, gimana Pak? Sudah selesai belum? Saya sampai sekarang masih nanya selesai belum. Pelan-pelan tapi pasti. Oh, iya. Tapi lantai 2 sudah clear. Tinggal pasang karpet. Oh, liftnya sudah. Udah. Wah, Oh, lengkap. Lift, eskalator biasa. juga ada. Puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, di sebelah Kalau nggak ada beliau lift, katrol. Bapak Pendeta Rahtomo, Anda semua yang ada di area Jakarta Garden City ya dan sekitarnya ya, GBI Taman Modern. Taman Modern, Ya. New Life in Christ. New Life in Christ. Ya, Gembala Sidang GBI New Life in Christ. Ya, selalu. Shalom. Dan juga minggu lalu saya baru saja diundang oleh beliau ya, Bapak Pendeta Petrus Legowo. Beliau Gembala Sidang GBI Rawajaya. Shalom. Ya, Memberkati. shalom. Nah, kalau Pak Bun Mintat adalah beliau Kabid Teologi BPDG di Jakarta. Ke Pak Rahtomo, Sibit Teologi Perwil Jakarta. Perwil Jakarta Timur ya. Ya, kalau Pak Petrus Wakil 2 BPD GBI DKI Jakarta. 2 atau 3? Sudah naik kelas ya kemarin ya. Oh, dua ya. Tuhan. Wah, Kapan soal naik Iya, kelasnya? iya. Kapan Iya, syukuran iya, kita? Jabatannya Iya, iya, iya. makan-makan nanti tinggal Pak Bun terakhir. Bukan ada syukuran dulu. Tapi yang pasti sudah jadi opa beliau ini. Opa. Iya. Opa tuh bahasa Korea masih kakak, jadi masih awet muda. Itu udah ya. Siapa nama cucunya, Pak? Rahel. Wah, luar biasa ya. Rahel Felicia Resubun. Wah, Ampun manusia. aduh. Semua itu ada tujuan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tujuan, kita lagi ngomongin masalah tentang doa. Setiap orang percaya itu wajib berdoa. Kenapa? Doa itu akan membawa kita sampai kepada tujuan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita juga memiliki satu akses ya yang spesial dibandingkan orang-orang yang jarang berdoa. Ada yang bilang kalau doa itu paling gampang, yang paling lengkap itu udah cukup doa Bapa Kami saja. Karena doa Bapa Kami itu satu alasannya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Yang kedua itu adalah sebagai doa yang punya kuasa. Nah, jadi ibarat seperti kalau Mantra dong, kayak mantra. iya, jadi kalau Anda bertanya, wah ini boleh gak ya kalau pejabat GBI itu menerapkan doa Bapa Kami, atau wah betul nih doa Bapa Kami itu sebagai doa utama ini. Nah, silahkan monggo. Ini yang sudah berpengalaman dulu, Pak Petrus, dari pengalaman Bapak. Yang lebih senior ya, yang lebih senior. Kalau di sini kita nggak ada istilah senior junior, tapi kita rekan sekerja Allah. Oh, mantap. Nah, sebelum kita masuk doa Bapa Kami kan setidaknya kita harus juga paham dulu tentang doa dulu. Ya, saya mengamati ada banyak, bukan hanya di luar Kristen, orang Kristen itu yang sering berdoa, tetapi belum memaknai apa sih sebetulnya mereka itu berdoa. Maksudnya menjiwai. Bukan atau cuma menjiwa bagaimana? yang gagal paham, karena pernah juga dalam satu acara televisi di situ ada biro jasa doa. Orang biro jasa jodoh. Ada. Nah, kalau orang nangis itu disuruh orang meninggal suruh nangis dibayar tuh udah biasa. Tapi kalau ada biro jasa itu sesuatu yang menarik tapi juga menakutkan gitu. Maksudnya joki doa gitu. Lebih tepat seperti itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya Pak Andi nih mau didoakan, Misalnya ini kita contoh ya, saya datang ke Bapak, Pak, saya dengar Bapak buka biro jasa doa, Pak. Iya. Iya. Ini contoh. Ya contoh. Saya enggak loh ya. Apa yang bisa seperti apa sih, Pak? Oh, ada tarifnya. Oh, tarif. Oh, ada tarif. Oh, saya harus siapkan tarif. Iya, Itu kalau Bapak ini- berdasarkan apa, Pak, tarifnya itu? Berdasarkan Kriteria permintaan. misalnya pengen jadi konglomerat. Oh, Ada tarifnya. Itu mahal. Mau jadi awet muda. ada maharnya dulu. Ada.
Wah, nanti kalau misalnya nggak terjadi, itu balik lagi nggak? Ya itu kan tergantung imanmu juga gitu katanya. Nah, tapi Kacau ini. enggak, tapi begini, kalau di luar sih no what lah, no what ya, nggak Iya. apa-apa. Tapi kalau orang Kristen itu kan sebenarnya sangat memalukan gitu loh. Iya. Itu kuat banget ya. Ya itu udah kalau istilah bahasa lagunya terlalu gitu. Nah, kita harus paham dulu nih makna doa itu apa. Kan doa itu sebuah komunikasi ya antara kita tuh dengan Sang Pencipta. Dan ini sesuatu yang luar biasa, kita dilayakkan untuk menghadap kepada Bapa di surga. Sesuatu yang sebetulnya kita engkau dilayakkan kan sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika kita berdoa itulah, kita berkomunikasi itulah. Nah, itu kita pahami sebagai sebuah doa bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Tapi semua pendeta GBI pasti rajin berdoa. Ngomong kita punya program-program doa banyak banget itu. Doa syafaat, doa semalam suntuk, terus doa tengah minggu, ya kan? Belum lagi ada doa terobosan, doa puasa. Iya. Itu GBI bukan tuh? Itu rahasia. Wah, Kata ini karena itu. kita sih berharap jangan sampai jangan sampai ada yang pendeta GBI membuka Biru jasa. begitu. Jangan-jangan kalau pas ditanya, "Kenapa Anda buka begitu?" "Oh ya kan saya kan buka ladang pelayanan." gitu kan. Itu pelayanan yang bagaimana? Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, coba kita ngeteh dulu deh, Pak. teh dulu ya. Oke, mari Bapak Ibu, jangan lupa ya disiapkan tehnya. Oke. Itu Bapak lihat di mana di TV? Ini baru 1 bulan ini saya lihat di televisi. Itu kalau keluar tuh tawaran itu. Dia pakai ini kok, ada tulisan Biro Jasa Doa. running text. Enggak. Menu gitu. Jadi gini, targetnya itu para wisatawan di tempat-tempat wisata. Jadi dia begini, Biro Jasa Doa. Terus tarifnya kalau untuk ini sekian gitu. Ditawarkan. Ya kita membahas ini tuh di awal membahas ini maksudnya itu tidak boleh ada di lingkungan pejabat Gereja Betel Indonesia, betul nggak Pak? Itu jelas tidak ada lah, memang tidak ada. Nggak boleh malah jangan bilang nanti. Memang tidak ada. Jangan waduh. Ternyatanya di televisi itu ada. Iya. Cuma memang saya nggak catat tanggalnya bulan ini. Tapi bukan GBI kan. ini. Dia susah jawab. Ini seandainya nih Pak, Kan saya bilang ini kan orang Kristen. kita berasumsi saja seandainya itu ada dan ternyata beliau itu termasuk GBI. Menurut apa yang bisa Bapak edukasikan untuk kalau hamba saya Tuhan bilang yang melakukan ini? dia pasti tidak sukses. Tidak sukses apa Pak? Dia pasti bukan benar sukses. Kalau sukses kenapa dia paling tarif kan? Dia doain dirinya sendiri aja yang kaya raya. Iya kan? Betul Paham ya? Iya. Tangkap nggak? Orang mau kaya, didoain dia sendiri kan nggak kaya. Iya, Itu kan maksudnya. berarti kan dia nggak sukses doanya kan. Kita sudah tahu kan jangan ditipu sama dia. Iya kan? Gitu. Berarti doanya nggak top tier dia. Tapi buat diri sendiri aja dong. Tapi kalau misalnya orang pernah nggak diminta doa, tolong doa misalnya doa. Oh, dukung doa. Karena dukung doa gitu apa segala macam. Doa apa dulu nih? Oh doa untuk bedah rumah. Bangun rumah. Pentabisan. Pemberkatan rumah. Pemberkatan, ya. Oh iya oke iya. Jangan lupa disiapkan PK-nya. Itu boleh. Nah itu coba. Ini mirip-mirip nih. Ini mirip-mirip. Boleh nggak menurut Pak Ratomo? Nggak boleh. Kenapa? Janganlah. Nggak boleh. Apalagi kita hamba Tuhan GBI ya nggak boleh melakukan seperti itu. Kan Terlalu kita hamba Tuhan gitu ya? Melayani ya. Terlalu. Kalau diminta untuk mendoakan yaitu kita doakan dengan sukacita kan, kita pelayanan melayani. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan ini saya pernah ketemu, terus saya tanya jawabannya alkitabiah loh Pak. Kan setiap pekerja layak mendapatkan upahnya. Jawaban Pak Abdul Mitat gimana? Ya, kalau upah kan upah dari surga kan Oke. dapat. Hidup pemberiannya hidup dari Injil, tapi caranya bukan begitu dong, memalukan itu. Iya. Bapak kita bapak yang kaya tapi hidup Amin. susah gitu loh. Benar, saya setuju kata Tuhan bahwa berkat dari surga. Kalau tadi kan pertanyaan PK-nya berapa? Berarti kan ketika ditanyakan kita yang mengajukan. Kita berarti bukan dari surga, itu kita yang sudah menentukan itu. Dan itu kan kalau dalam bahasa Yunani sebagai Yunani itu kan orailos gitu. Nah, pantas begitu. Karena yang menjawab tentang doanya itu kan bukan kita. Nah, sekarang bagaimana jika lo praktek itu kan tadi dari pengalaman Pak Petrus baru-baru ini. Bagaimana jika lo dalam prakteknya doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami itu kan banyak beberapa hamba-hamba Tuhan yang berpendapat bahwa ini adalah sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri loh.
Jadi ini sifatnya adalah wajib. Nah, pandangan Anda silakan. Mungkin saya dulu kali. Kalau doa Bapa kami itu sebetulnya kita harus hafal, tapi bukan sebuah hafalan. Kita harus hafal, Tapi bukan sebuah hafalan. Mau makan, Bapa kami gitu kan. Mau tidur, Bapa kami gitu. Itu kan hafalan. Artinya bukan sebuah bagian dari rutinitas yang Iya, harus rutin kita. karena itu hafalan, harus dihafal. Tapi kita harus hafal. Tapi kan doa harus rutin, Pak. Iya, tapi rutin bukan berarti sebuah hafalan. Kalau itu kan hafalan. Jadi nggak berubah. Jadi pakemnya kalau apa pakem itu? Pokoknya formulanya seperti itu, nggak berubah. Padahal kan setiap hari kita ada doa-doa yang di luar itu. Tapi intinya tuh berpusat ke doa Bapa kami. Nah, ini nanti akan menjadi penjabaran dalam episode berikutnya. Nah, ini kita bahas sekarang aja ini. Doa Bapa kami itu menurut Pak Ratomo wajib nggak? Di pelayanan Pak Ratomo ada doa Bapa kami? Ya, kita akhir dari ibadah ya kita ajar jemaat ya, untuk doa Bapa kami, tapi nggak selalu. Oke. Tidak selalu. Artinya, Itu berangkat dari apa? Pengertian doa Bapa kami itu disematkan di di liturgi gereja. Ya, karena agar jemaat itu mengingat ya doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Oke. Itu kalau kita mendengar doa Bapa kami itu kan umpamanya Bapa kami yang di surga, itu kan bicara tentang relasi ya antara kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan dengan Bapa gitu loh. Kedekatan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi melatih rasa keintiman dengan Bapa di dalam surga gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada keintiman dengan kita menyebut Tuhan itu Bapa kan gitu ya. Nah, itu kan ada hubungan yang intim gitu ya. Makanya Tuhan Yesus juga pernah katakan di dalam doa itu ya, bukan doa Bapa kami, tentang Tuhan katakan doa itu ya, kalau Bapamu di dunia saja memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga gitu ya. Ini kan hubungan yang dekat sekali antara anak dengan Bapa gitu loh. Nah, itu penting supaya jemaat itu mengerti, memahami bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang dekat dengan kita. Diarahkan nggak setelah habis doa makan pun di rumah itu harus berdoa Bapa kami. Habis misbah doa, habis doa. Mau makan, makanannya sudah adem dulu. Berarti pattern itu bukan jadi sebagai sebuah pattern yang harus diterapkan di rumah untuk setiap keluarga ya gitu. Kalau Pak Bun di Glory United ada doa Bapa kami? Jarang ya, hampir kita belum nggak melakukan itu. Tapi esensinya harus kita pahami. Apa yang esensinya? Ya, itu poinnya banyak. Kan kita mulai dari itu aja dari pertama. Kalau kita perhatikan ya, kalau terus mengatakan kalau kita ceritain bahasa Yunani-nya beda ya kan. Kalau dia mengatakan berdemikian digunakan present imperatif. Iya. Terus kalau beri makan dan terusnya itu lebih sebagai auris semua itu. Itu punya makna khusus buat kita tuh. Ya. Jadi kita harus mendalami maknanya dengan mendalam esensinya gitu. Oke. Apa yang bisa Pak Bon minta bagi dari pengertian esensi doa Bapa kami mulai dari kata Bapa kami? Ada banyak, nanti kita bahasnya harus rinci Satu-satu. Nggak apa-apa, satu-satu. Ya. Boleh. Mau yang mana dulu nih? Ada awal dulu. Oke. Ya kalau pertama kita perhatikan ya, kalau kita kan harus buka teks kan, kalau kita perhatikan dia mengatakan gini nih, ayat 9 kan, karena itu berdoalah demikian. Berdoalah, kata berdoalah di situ adalah suruh kita adalah perintahnya berdoa present, artinya kita harus terus continue, gitu kan. Tapi kalau isi doanya mengatakan Bapa kami yang di surga, oke, sebutan yang baik tadi seperti Pak Rato Musuh kata, dikuduskanlah namamu. Siapa yang harus menguduskan nama Allah itu? Kita ngomong sama Bapa, kuduskanlah namamu. Siapa yang menguduskan? Kita atau Bapa yang menguduskan? Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi arti dikuduskan itu bukan nama Bapa itu dikuduskan dalam sekarang konteks kita berdoa. gitu. Kalau kita mau pikir lebih dalam ya, kita berdoa sama Bapa. Dikuduskanlah namamu. Jadi siapa yang menguduskan Bapa atau kita yang menguduskan nama Bapa? Sedangkan Bapak sudah kudus. Sudah kudus. Iya kan? Dia maha kudus. Ya, Dia maha kuduskanlah namamu. Suruh jadi kita ini menarik buat kita dalamin gitu. Gitu. Siapa? Kalau kita disuruh menguduskan nama Bapak, bisa kita kuduskan nama Bapak? Bisakah kita menguduskan nama Bapak? Nah, kalau saya perhatikan esensinya itu adalah kalau kita perhatikan ke after the cross, setelah salib, jawabannya dia karya Kristus itu.
karya Kristus itu gitu, menggenapinya berkita, termasuk lepaskan kami daripada yang jahat. Bagaimana Bapa melepaskan kita daripada yang jahat? Di dalam karya Kristus itu. Gitu. Jadi esensinya, ya kalau kita pikir saja, dikuduskan namamu. Emang manusia bisa kuduskan nama Bapa? Hanya bisa ketika dia terima karya Kristus. Nah, ini menarik. Boleh nggak jikalau ada pendeta yang berpikir demikian, lalu akhirnya mengambil sebuah keputusan, ini kayaknya salah penerapan translate nih. Jadi kuduslah namamu. Jadi D-nya dihilangkan. Oh gitu. Makannya itu boleh nggak? Itu penterjemah atau penafsir? Penafsir itu. Nah, Iya, ya. kalau terjemah nggak boleh, letterlock sama adanya. Kalau terjemah itu letterlock. Ya, jadi hati-hati, kita harus berhati-hati karena memang pelayanan sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, terutama apalagi juga kita aliran karismatik yang bergerak bersama dengan kegerakan Roh Kudus, kan terkadang orang suka melihat ini suka sembarangan suka-suka dia Roh Kudusnya ini kesana kemari, kan Roh Kudus dinamis. Padahal kita harus bisa membuktikan bahwa kita juga memiliki pemahaman Alkitab yang dalam secara biblical gitu. Ya harus memahami, tapi kadang-kadang saya terbetik, kira-kira yang naikkan 2 babak ini sudah dijawab belum ya? Maksudnya? Yang menaikkan 2 babak kami setiap hari kira-kira sudah menjawaban belum? Dan satu lagi nih, Pak Andi, kan doa Bapa kami ini kan kalau dilihat dari Injil Matius Lukas kan tuh beda. Ada beda tuh ya. Nah, itu yang dipakai yang mana? Yang Lukas apa yang Matius? Enggak, yang orisinal yang mana tuh Pak Bun? Yang mana? Doa Bapa kami itu antara Lukas sama Matius. Iya, Matius yang orisinal mana? 6, 9 sampai 13. Dua-duanya original kan tergantung tujuan penulisannya masing-masing kan. Nah, ini menarik ya. Jadi jangan ada yang berpikir ini yang di Lukas ini tiruannya atau cuma sadurannya gitu. Ini yang lengkap itu. Kan kok nggak beda? Jangan ngarang-ngarang, jangan itu Lukas cuma datang habis itu dia sibuk harus periksa orang sakit gitu. Jadi nggak sempat. Jadi ini dua-duanya sebenarnya asli, tetapi orisinil, tapi tergantung tujuan penulisannya. Bisa dibagi mengenai tapi ada juga ini Pak Bun, ada juga pemahaman begini Pak Bun. Kalau di antara Matius sama Lukas ya, itu biasanya Matius itu menambah-nambahkan apa yang belum dilengkapi oleh Lukas, katanya begitu. Tapi yang kalau menurut pemahaman saya begini, kalau Matius itu kan sebetulnya doa Bapa kami yang diajarkan Yesus untuk orang banyak di sebuah bukit, namanya Bukit Sabda Bagia. Bukit Sabda, ya. Oh, bukan Bukit Sentul, bukan ya? Nah, tapi kalau di Lukas itu kan sebetulnya permintaan muridnya untuk minta diajarkan. Jadi itu kalau di Lukas khusus untuk murid-murid, nah sedangkan di Matius itu memang diajarkan untuk orang banyak ketika mereka ada di atas bukit itu. Jadi lebih disempurnakan oleh Matius. Ini baru penafsiran yang lain gitu Pak Bun. Gimana? Nah itu yang saya baru penafsiran aja gitu. Kalau hanya orang berpendapat boleh-boleh saja, tapi kan itu kan bukan hal yang kebenaran mutlak ya. Namanya nafsir. Kalau mau lebih jelas ditanya sama mereka yang nulis-nulis. Tapi di Alkitab kan bener kan, di Matius itu kan ketika Yesus ada di atas bukit kan, di situ banyak orang banyak tuh. Nah makanya tuh di situ Matius lebih melengkapi. Sedangkan Lukas. Jadi pertanyaan saya adalah, zaman dulu kan tidak seperti sekarang tuh. Kalau kita tulisan gampang beredar. Zaman dulu kan mana beredar seperti sekarang ya, tulisan kertasnya kan beda kan. Beredarnya kan susah. Kalau Lukas kan dia menyelidiki, katanya mendengar mencari narasumbernya kan. Dia mencatat, dia tuliskan kepada Theophilus kan. Dia menyelidiki peristiwa yang tersebar tentang Yesus ini, Tuhan kita ini gitu. Jadi ada sebuah penyelidikan dilakukan gitu. Tapi kalau Matius kan dia saksi mata. Saksi mata gitu. Ya. Artinya yang memang ada di saat kejadian itu dan mendengar langsung. Jadi kita tidak mengatakan mana yang original, itu kan hanya sebuah pencatatan tentang bagaimana mengkomunikasikan tentang berita yang sedang terjadi gitu penulisannya. Jadi doa Bapa kami intinya kita sudah mendapat satu hal, bahwa untuk diterapkan di gereja kita boleh-boleh saja. Boleh aja sih. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Karena kalau diajarkan pun malah lebih bagus itu ya. Iya, apalagi dengan penjelasan seperti ini ya. Iya, seperti ini ya. Supaya setiap orang bisa mengerti, memaknai, nggak hanya sekedar hafal tapi menghafalkan, tapi hanya sekedar hafal. Hafal tapi bukan hafalan. Iya. Hafal
dan dimaknai, bukan sebuah hafalan gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir ya kalau kita mau apa high criticism ya, kritis ya. Jadi lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti sekarang kamu di kondisi posisi jahat. Mungkin dalam konteks itu kali Iya kan? penafsiran. Iya, memang kalau lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti kalau waktu kamu berdoa, kamu kondisi di posisi jahat. Logikanya kan begitu. Iya kan? Iya. Wah, jangan-jangan ini bahaya ini. Kalau untuk suami istri yang lagi ada konflik ini pakai doa Bapak kami terus ini. Jadi ditanya sama pendeta, kenapa sih kok pakai doa Bapak kami? Ya, kalau istri saya jahat banget. Kalau kita mau menggali lebih dalam ya. Tapi kalau kita baca kepada tulisan rasul-rasul kan mengatakan dia telah melepaskan daripada kuasa si jahat. Iya. Kalau kita baca baca di Galatia pasal 1 ayat 4. Gitu. Nah, makanya kita harus mendalami maknanya gitu. Jadi kalau kita hafal boleh bagus ya kan tahu. Jadi kita paling lebih dalam lagi adalah memahami maknanya isinya. Kalau saya memandangnya adalah doa Bapa kami itu jawabannya ada di karya Kristus. Nah, oke, ini kalau kita bahas semua ini sangat menarik. Sudah sangat menarik. Jadi sangat menarik dan sangat menyita waktu. Jadi bagaimana kalau kita nikmati teh kita dulu sambil kita ingatkan buat Bapak Ibu semua, jangan lupa mampirlah ke BPD GBD Jakarta ya, yang di daerah Loto Menten itu disebut rumah kita bersama ya. Hari ini saya menikmati kopi salah satu produksi yang original yang saya dan Pak Petrus ya. Jadi saya termotivasi untuk berbagi berkat juga ya. Nanti kalau misalnya suatu saat nanti saya nggak berani janji, tapi kalau ada berkat pas di pelayanan di mana mungkin saya bisa bawa ke sini. Ya siapa tahu di sini. Tapi jangan semua bawa kopi ya ke BPD. Nanti bawa kopi semua. Mantap. Ya kopinya luar biasa. Ya oke, Bapak Ibu sekalian, yang pastinya pembahasan untuk bagaimana kita bisa mengerti, memaknai, mengetahui lebih dalam akan dibahas di episode berikutnya. Kita baru sampai di konteks di awal. Pendahuluan di Bapa kami itu ya. Masih ada konteks dikuduskanlah namamu, baru sudah dibuka tadi, tapi kita mau gali lagi tuh seperti apa. Kami belum juga, kami belum tuh kata kami. Kenapa bukannya saya, gue gitu. Oh nanti aja. Nanti kita harus minum dulu. Gitu. Karena kita akan balik lagi di ngeteh episode berikutnya. Tetap di ngeteh apa Bapak? Ngobrol teologi. Silakan.